Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami Maria sebagai ibu kami. Dan Maria memberikan kepada kami doa rosario yang sangat powerful, yang sangat luar biasa. Semoga kami setia dalam menjalankan doa rosario sebagai perisai, sebagai pedang, sebagai senjata melawan kuasa kegelapan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, ini kisah nyata bagaimana kekuatan rosario sebagai senjata. Boko Haram adalah kelompok teroris di Nigeria. Banyak gadis di asrama diculik, diperkosa, ya, dijual, gereja-gereja dibakar dan seterusnya. Dan mengerikan. Maka di suatu keuskupan di bawah Uskup Oliver, berdoa mereka meminta kepada seluruh rakyat untuk berdoa rosario. Ketika berdoa rosario itulah uskup ini bersama memimpin seluruh keuskupannya untuk berdoa rosario. Dalam doanya itu dia merasa bahwa Tuhan Yesus datang kepadanya dan memberikan kepadanya pedang. Dan uskup itu menerima pedang itu. Ketika pedang itu disampaikan sampai ke tangan Bapak Uskup, maka pedang itu berubah menjadi rosario. Pakailah 3 kali rosario itu. Itulah senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Dan benar di keuskupannya Boko Haram mati habis. Meskipun di tempat lain juga masih tetap ada, tapi tidak berada di tempat itu lagi, di keuskupannya. Dan anggota Boko Haram yang begitu banyak itu kemudian banyak yang bertobat dan meletakkan senjata. The power of Rosary. Kita tahu bahwa tanggal 7 Oktober dirayakan Hari Rosario karena pada tanggal itulah pasukan Ottoman dari Turki yang akan memasuki Lepanto, yang akan memasuki daerah Malta, dan ketika mereka masuk ke Eropa maka habislah kerajaan-kerajaan Katolik pada waktu itu dan masuklah boleh dikatakan kuasa kegelapan. Maka apa yang terjadi? Banyak negara menolak untuk melawan kuasa kerajaan Islam itu, dan ada seorang pangeran yang memberanikan diri dengan jumlah pasukan hanya 6.000, sedangkan pasukan dari Islam itu sebanyak 40.000. Apa yang dilakukan? Kemudian Paus bersama uskup mendoakan rosario. Dan yang kedua, pangeran itu membuat suatu pedang dan di pedang itu tergambar rosario. Pangeran John kalau nggak salah namanya, persis lupa siapa persis namanya. Dan hancur tanggal 7 Oktober kuasa kegelapan dihancurkan. The power of Rosary. Ada begitu banyak contoh yang mau menunjukkan kepada kita memang iblis benci sekali dengan rosario. Sekali lagi, iblis benci sekali dengan rosario. Kekuatan yang Tuhan berikan lewat Bunda Maria itu menjadi senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Ada kisah nyata juga tahun kurang lebih 97 atau 98 persisnya, di suatu boarding house, asrama mahasiswi gitu. Ada seorang pemuda bernama Ted Bundy yang membunuh gadis-gadis yang sedang tidur. Tetapi ketika si Ted Bundy mau membunuh seorang gadis, tiba-tiba senjatanya atau pisaunya atau belatinya terjatuh dan dia pingsan. Gadis itu begitu shock dan mengatakan, saya ingin bertemu dengan seorang imam. Dan dikatakanlah bahwa
Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan selalu berdoa rosario, dan rosario itu ada di tempat tidurnya. Ketika kejadian itu terjadi, rosario itu berada di tempat tidurnya dan dia diselamatkan. Si Ted Bundy dihukum mati, dan sebelum dihukum mati dia meminta seorang pastor untuk datang, dan pastor yang sama mendengarkan kisah gadis itu, yang sama mendengarkan kisah dari si Ted Bundy yang akan dihukum mati. Dia bertanya, kenapa ketika saya akan membunuh seorang gadis terakhir itu pisau saya jatuh dan saya pingsan. Diceritakanlah kepada Ted Bundy bahwa Bunda Maria melindungi gadis itu. Rosario, Bunda Maria melindungi gadis itu. Dan itulah kisah-kisah nyata, begitu banyak kisah nyata yang boleh disampaikan, boleh dikatakan bahwa rosario ini the power of prayer. The power of rosary yang menjaga, memelihara kita, ya. Dan Bunda Maria sungguh sayang kepada kita. Karena itulah Bunda Maria menampakkan diri di penampakan di Fatima tanggal terakhir 13 Oktober, karena 7 kali ya, antara bulan Mei sampai 13 Oktober. Di penampakan inilah Bunda Maria mengatakan bahwa saya adalah Ratu Rosario. Dan berdoalah Rosario dan bertobatlah supaya tidak ada malapetaka. Tetapi orang tidak mendengarkan. Tahun 1918, 1 tahun setelah kejadian Bunda Maria menampakkan itu, terjadi Perang Dunia Pertama. Jutaan orang mati. Ya. Dan Bunda Maria pada penampakan yang ketujuh itu, ya, dalam bentuk matahari, dancing sun. Ya. Begitu 70.000 orang datang melihat apakah benar Bunda Maria tinggal berdansa dengan matahari saja loh. Jadi kita bisa bayangkan kekuatan matahari itu, dan disitulah nampak Bunda Maria ketika matahari itu menari-nari, saudara. Dan apa yang terjadi termuat dalam koran-koran tentang penampakan Bunda Maria dan singsan itu, dan tanah yang becek, yang kemudian becek sekali itu karena hujan menjadi kering sama sekali. Sekali lagi, the power of prayer, the power of Holy Rosary, the power of God, the power of Jesus. Maka mari saudaraku, kita mohon, kita lakukan bahwa doa rosario bukan hanya dilakukan pada bulan Oktober, tetapi dilakukan dalam seluruh hidup kita, sebagai kekuatan yang tiada bandingnya yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Dan jangan lupa doa rosario ini berkaitan erat dengan Santo Dominikus. Ya. Santo Dominikus, Anda tahu ceritanya bagaimana dia mendapatkan rosario ini. Jadi kita tahu bahwa ibunya ketika mengandung itu bermimpi bahwa akan adanya anjing yang menggonggong. Diceritakan kepada Romo, diceritakan pada suaminya dan seterusnya. Mereka heran, ada apa? Ketawa aja lah. Dan ternyata benar, setelah diberi nama, anak itu lahir diberi nama Dominikus, Dominikanis, artinya anjingnya Tuhan. Jadi anjing itu binatang yang akrab, ya, dan tugasnya menggonggong. Dan ternyata benar, Dominikus menjadi imam, lalu mewartakan kabar gembira tentang agama Katolik, melawan bidat albigensis. Jadi dia menggonggong terus, dan tugasnya seorang pengkhotbah, seorang Dominikan adalah menggonggong kebenaran supaya orang sadar akan kebenaran Kristus. Dan itulah, lalu kemudian Santo Dominikus diberi oleh Bunda Maria untuk mendoakan doa rosario ini. Ribuan orang yang beraliran sesat kembali kepada Kristus. Saudara, the power of rosary. Ya, kita diberi senjata yang luar biasa. Jangan takut, gunakan terus, dan pasti Bunda Maria dan Yesus dan Allah membimbing kita. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa.